Setelah insiden kemarin dan mendapat peringatan dari Raihan, Nisa kini lebih berhati-hati lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. Walau sudah lelah dari sebelum berangkat, Nisa tetap menyemangati dirinya sendiri agar tetap kuat dalam bekerja. Kerjaannya memang berat. Kerap kali tuannya menindas dan menyiksa dia dengan memberi tugas yang tidak logis seperti mencari kertas yang dibuangnya dalam tong sampah, membacakan kontrak kerja dari klien dan lainnya. Nisa tak habis pikir dengan kelakuan tuannya yang makin hari makin gak waras dengan perintah-perintahnya itu. Dia makin hari makin gak waras banget sih, keluh Nisa saat di pantry. Kok ada bos yang gila kayak gitu? Masa iya karyawannya disuruh nyariin uban yang jelas-jelas dia gak punya uban? Sambungnya, kamu disuruh nyari uban sama tuan bos? Tanya Elin teman sesama OG. Iya mbak. Gila banget kan dia, gerutunya. Gila gimana? Ini namanya rejeki nomplok. Semua orang pada memimpikannya berdekatan dengan tuan bos tahu. Kamu yang dikasih kesempatan dekat apalagi sampai ngacak-ngacak rambutnya itu namanya anugerah. Ceroco Elin, apanya yang dibanggakan dari dia sampai mimpi dekat sama dia sih? Jelas-jelas orangnya nyebelin gitu. Gila memang dia, kata Nisa. Siapa yang gila? Suara berat terdengar dari pintu pantry. Elin yang mendengar suara bosnya langsung kabur karena takut dimarahi. Anu tuan, orang lewat yang gila. Nisa yang kaget ucapannya terdengar oleh Raihan menjawab dengan gugup. Kamu pikir saya tuli gak bisa dengar ucapan kamu? Ucap Raihan tegas. Ke ruangan saya sekarang. Lanjutnya. Baik tuan. Nisa bangkit mengikuti Raihan dari belakang sambil merutuki kecerobohannya itu. Mampus. Pasti dikerjain abis-abisan ya gini kalau kayak gini caranya, kata Nisa dalam hati. Nisa terus berjalan mengikuti Raihan dengan mengetuk-mengetuk kepalanya karena kecerobohannya. Dan lagi-lagi Nisa menabrak punggung Raihan yang sedang berhenti membuatnya makin merutuki dirinya dalam hati. Suka sekali menabrak saya ya, ujar Raihan datar. Maaf tuan gak sengaja. Lagian kenapa tuan berhenti mendadak sih? Ujar Nisa. Kalau jalan lihat ke depan jangan lihat ke bawah makanya, kata Raihan sedikit keras. Atau memang sengaja mau dekat-dekat dengan saya? Lanjutnya, Yoga dekat-dekat sama orang gila. Nisa yang keceplosan langsung membungkam mulutnya sendiri. Oh jadi saya orang gila di matamu? Raihan berjalan mendekati Nisa yang mematung. Semakin dekat wajah mereka semakin terasa pula nafasnya menyapu muka Nisa. Kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Apa aku suka sama orang gila ini? Tanya hati Nisa seketika. Debaran jantungnya benar-benar gak bisa dikontrol saat itu. Sampai tak sadar Raihan sudah memasuki lift dan memanggilnya. Mau jadi patung di situ, kata Raihan. Enggak tuan. Nisa menyusul masuk ke lift. Sesampainya di ruangan, Raihan meminta Nisa untuk mengambilkan charger HP di atas meja sofa. Padahal jarak sofa dan meja kerja Raihan berdekatan tepe, kenapa dia malah memanggil Nisa di pantry hanya untuk mengambilkan charger itu? Nisa makin yakin kalau bosnya itu sudah gila, bener-bener gila. Gerutu Nisa pelan tapi masih bisa didengar oleh Raihan. 3 kali kamu nyebut saya gila, kata Raihan yang entah sejak kapan sudah berada di belakang Nisa. Nisa yang tak bisa menjawab apa-apa hanya memejamkan matanya saat wajah Raihan makin dekat dengannya. Raihan mengambil charger di tangan Nisa dengan cepat lalu berlalu dari hadapannya. Ini mah aku yang benar-benar gila. Tanpa aku mikir dia akan melakukan yang enggak-enggak. Astagfirullah. Nisa bergidik sendiri. Tanpa kamu pikir saya bakal cium kamu? Bukan tipeku, kata Raihan yang kembali ke kursi kerjanya setelah mengambil charger HP di samping Nisa. Nisa
Anissa masih terpaku di tempatnya sampai Reyhan melemparkan spidol yang jatuh tepat di atas kepalanya membuat Anissa mengadu kaget. "Ngapain masih di situ? Cepat belikan aku makanan untuk makan siang," perintah Reyhan. "Baik Tuan." Anissa ingin pergi meninggalkan ruangan Reyhan sambil memegangi kepalanya yang sedikit sakit karena lemparan spidol tadi. Baru sampai pintu, Reyhan memanggilnya kembali. "Emang kamu udah tahu apa yang ingin saya makan?" tanya Reyhan. "Belum Tuan." "Tuan ingin makan apa?" tanya Anissa kembali. "Belum tahu tapi sok-sok Angga nanya dulu." "Saya ingin pizza," ucap Reyhan. "Baik Tuan. Tapi saya gak punya uang cukup buat belinya Tuan," kata Anissa menunduk. Reyhan menghela nafas berat lalu merogoh dompet di saku jas dan mengambil satu kredit card lalu menyerahkannya pada Anissa. "Maaf Tuan. Saya gak bisa pakai kartu begituan. Lebih baik pakai uang cash aja," ucap Nisa jujur. "Hidup kamu ribet banget sih. Dikasih yang isinya banyak malah gak bisa pakai. Dasar gadis kampung," cibir Reyhan sambil menelpon Randy. "Berikan uang cash ke Anissa buat beli makanan," ucap Reyhan pada Randy. "Baik Tuan," sambung Randy di seberang telepon. "Kamu minta ke Randy sekalian buat beli makan kamu," kata Reyhan. "Baik Tuan, saya permisi." Anissa meninggalkan ruangan itu dan menemui Randy. Setelah dikasih uang, Anissa bergegas keluar kantor untuk membeli pesanan Reyhan. Saat sedang memesan makanan, Anissa melihat seorang gadis berseragam SMA sedang berdebat dengan seorang pelayan. Anissa yang penasaran mendekati gadis yang sedang kesusahan itu. "Maaf, adek kenapa?" tanya Anissa pada gadis itu. "Ini Mbak ini abis makan di sini tapi gak mau bayar," ucap seorang pelayan. "Aku bukannya gak mau bayar, tapi ATM aku ketinggalan di rumah. HP ku mati dan aku gak punya uang cash. Aku udah bilang mau ambil uang dulu ke kantor kakak aku yang dekat dari sini tapi pelayan ini gak percaya Mbak." Gadis itu menjelaskan panjang lebar. "Emang berapa total bilnya?" tanya Anissa ke pelayan itu. 350.000 Mbak, jawab sang pelayan. 350.000 doang juga. Nanti aku suruh kakakku beli sekalian ini restoran, ucap gadis itu ketus sambil melibatkan tangannya di dada. "Ini saya ada uang buat bayar pesanan adek ini dulu ya Mbak." Anissa menyerahkan uang itu kepada sang pelayan. "Baik Mbak. Terima kasih." Pelayan itu menerima uang dari Anissa dan pergi meninggalkan mereka berdua. "Tapi, nanti Mbak gimana bayar pesanan Mbaknya?" tanya gadis itu yang melihat Anissa dengan tatapan kasihan. Karena dari penampilan Anissa yang sederhana dan jauh dari stylish anak orang berada jadi dia khawatir kalau Anissa gak bisa bayar pesanan yang dia pesan. "Uangku masih cukup kok buat beli makan siang bosku. Udah kamu tenang aja yang penting kamu terbebas dari pelayan itu." Anissa tersenyum ramah. "Makasih ya Mbak. Nanti aku bakal ganti uang Mbaknya. Oh ya namaku Cecil." "Nama Mbak siapa?" Cecil mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. "Aku Anissa. Panggil aja Nisa. Ngomong-ngomong kamu pakai baju seragam SMA. Kamu kelas berapa emang?" Anissa menerima uluran tangan Cecil sembari kembali bertanya. "Aku kelas 2 SMA Mbak. Tadi niatnya mau mampir ke kantor kakakku tapi gara-gara insiden ini jadi males deh. Mau pulang aja," jawab Cecil. "Pesanan atas nama Anissa." Suara pelayan yang menandakan pesanan Anissa sudah bisa diambil. "Aku pergi dulu ya. Senang berkenalan sama kamu deh." Anissa bangkit dari duduknya. Baru 2 langkah Cecil memanggil lagi. "Mbak Nisa boleh minta no HP?"
Iya, nanti kalau aku mau ganti uang yang tadi gampang ngehubunginnya, ucap Cecil. Maaf, tapi aku gak punya HP, jawab Nisa. Terus nanti kalau aku mau ganti uang itu gimana? Tanya Cecil. Gak usah diganti. Aku ikhlas kok bantuin kamu. Udah dulu ya. Anissa kembali melangkah meninggalkan Cecil. Makasih ya Mbak, teriak Cecil. Anissa hanya menoleh dan menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Untung ada orang sebaik Mbak Nisa. Kalau enggak pasti aku gak bisa pulang, ujar Cecil. Anissa kembali ke kantor dengan membawa pizza pesanan Rayhan. Beruntungnya sisa uang yang dia pegang pas dengan harga pizza itu. Walaupun dia juga merasa lapar, tapi tidak ada lagi uang yang dia punya, jadi dia hanya membeli apa yang tuannya minta.